para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan di antara kita dan belajar sepanjang hayat di antara kita. Lifelong learning. Mari kita semuanya membuat konten yang menginspirasi para guru, para siswa, para orang tua, supaya mereka bisa mendapatkan konten alternatif dari konten yang jumlahnya ribuan, yang sangat-sangat tidak inspiratif dan bahkan menjadi predator pendidikan kita. Nah, kali ini kita akan berbicara episode 5 dengan Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Materinya adalah apa yang membedakan project based learning di masa kurikulum 2013 dan di masa kurikulum prototipe. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu akan kita kupas tuntas di dalam video ini. Oleh karena itu Anda semua jangan lupa klik subscribe dan share kepada sesama guru supaya video ini bisa bermanfaat lebih banyak dan dengan demikian lebih banyak orang literat terhadap kurikulum. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Yanto. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak Hamid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan, amin. Oke, Pak Hamid. Ada pertanyaan dari pemirsa Suyanto.id, apa yang membedakan pembelajaran proyek antara yang terjadi di kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe? Pak Hamid. Ya, terima kasih para pendengar Suyanto.id. Kita bertemu lagi dan mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya bagi Anda ya untuk mempersiapkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Ya, kalau tadi ditanyakan apa bedanya project based learning antara kurikulum 2013 dengan 2022 atau katakanlah kurikulum penggerak atau kurikulum prototipe, karena namanya kan belum jelas juga itu kan. karena belum ada ya karena belum ada permen yang menyatakan apa nama kurikulum itu kan, seperti begitu yang melegalisasi kehadiran suatu kurikulum. Nah, kalau kita bicara tentang project based, ya pada dasarnya project based itu sama. Di mana-mana itu sama ya. Dia harus berdasarkan suatu realita kehidupan dan anak-anak diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu problem ya dengan adanya project itu. Ya, itu pada dasarnya. Tetapi kalau kita lihat antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 atau kurikulum kurikulum 2013, Pak Hamid. Ya, antara kurikulum 2013 kurikulum prototipe. Ya, nama prototipe itu artinya kurikulumnya belum jadi, itu Pak Yanto. Ya, oke. Jadi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe, ya, kalau kurikulum 2013 maka project itu adalah semacam model of learning. Jadi dia belajar ya, dan sepenuhnya guru memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dia mau melakukan kegiatan pembelajaran dengan model project based ya. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan yang guru harus, tidak. Jadi guru di situ merdeka untuk menentukannya. Dan guru juga merdeka untuk mengatakan apakah dia akan membuat project based learning itu berdasarkan satu mata pelajaran ataukah dia bisa gabung dengan mata pelajaran lain. Itu satu. Yang kedua, project based learning di dalam kurikulum 2013 itu masuk di dalam yang kita kegiatan kelas sehari-hari ya,
dia merupakan suatu kegiatan kurikuler. Ya. Jadi bukan merupakan suatu yang khas seperti itu. Jadi bisa saja kapan saja guru itu mengembangkan project based dan bisa dilakukan dalam satu semester, bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan sebagainya. Dan masalahnya juga dia bisa pilih dari kenyataan kehidupan sehari-hari yang ada. Katakanlah umpamanya masalah korupsi, katakan umpamanya masalah polusi, katakan masalah banjir. Banyak masalah yang bisa diambil dari kenyataan kehidupan sehari-hari. Ya, the real life situation itu bisa diambil dan bisa masalah itu hanya ada di sekitar wilayah di mana anak itu berada. Tapi bisa saja masalah itu berkembang pada masalah nasional dan juga bisa pada masalah internasional. Jadi ada kebebasan yang sangat luas bagi guru untuk mengembangkan project based learning di dalam kurikulum 2013. Karena itu maka di situ dia merupakan alternatif, tidak merupakan suatu yang wajib seperti begitu, ya. Karena dia alternatif dan bisa guru menggunakan inquiry, bisa guru menggunakan discovery dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang ada di dalam kurikulum 2013. Jadi kebebasan guru itu mutlak. Gurulah yang menentukan apa yang mau dia pakai. Nah, tetapi di dalam kurikulum 2022 atau prototipe itu tidak. Karena di dalam kurikulum prototipe itu sudah ditentukan 20% atau 25% dari waktu itu harus digunakan untuk project. Jadi tidak ada lagi alternatif bagi guru. Guru harus mau tidak mau harus melakukannya. Nah, bahwa nanti dikumpulkan pada pertengahan semester dan pada akhir semester itu persoalan manajemennya dan bahwa dan itu digunakan adalah untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ditujukan khusus ke sana, ya. Nah, sementara yang tadi lebih terbuka pada masalah kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, tentu saja kehidupan kita sehari-hari itu berkenaan dengan kehidupan Pancasila dan dengan demikian di sana, tapi tidak secara spesifik harus dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu hanya ada pada kurikulum 2022 atau prototipe itu. Ya, sedangkan pada kurikulum sebelumnya kita tidak menggunakan istilah itu, ya. Tetapi kita menggunakan Pak Hamid, jadi di kurikulum 2013 project based learning itu lebih mengapresiasi, lebih memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan elaborasi pembelajarannya dengan menggunakan project based yang berada di mana saja, kapan saja, sepanjang semester. Dan itu adalah optional, terserah guru mendapatkan otonomi. Walaupun belum merdeka, Pak Hamid, ya, gitu ya? Ya, bukan, ya, memang di situ kan di sana ada beberapa model pembelajaran termasuk tadi saya katakan discovery, inquiry, kemudian project based learning gitu kan. Itu silahkan guru memiliki kebebasan, kemerdekaan walaupun tadi kata Pak Yanto mereka belum merdeka. Nah, sekarang di kurikulum yang merdeka ini guru tidak bisa merdeka. Guru harus merancang itu sebagai satu bagian. Dan di situ di dalam pedomannya dikatakan bahwa dia bukan bagian dari kegiatan kurikuler biasa, tetapi dia merupakan kegiatan ekstra kurikuler. Nah, jadi status ini sudah berbeda, ekstra tapi wajib. Ya, itu seperti mengadopsi analogi sumbangan sukarela wajib, Pak Hamid, ya. Dulu kita pernah mengalami hal seperti itu. Oh iya, betul. Sumbangan sukarela wajib. Nah, ini ekstra kurikuler wajib, ya. Dia wajib dilakukan seperti itu. Sehingga dengan demikian maka mau tidak mau guru harus mengatur dari jatah waktu yang ada tersedia untuk mereka, untuk mata pelajaran itu,
sekian persen sudah ada di dalam struktur kurikulumnya itu adalah untuk project. Tapi Ya. yang prototipe sudah ditetapkan sejak awal. Itu ada preskripsinya, ada resepnya, ada menunya. Bahwa project based learning itu 20% Pak Amit. Yang itu tidak harus integrated dengan kurikulum yang formal, yang guru ajarkan misalnya saja. Itu betul Pak, betul begitu Pak Amit? Ya, jadi sudah ditetapkan 20%, ada mata pelajaran tertentu 25% bahkan. Jadi tidak sama juga. Karena itu maka guru harus melihat juga. Dan mata pelajaran itu setiap tahun juga berbeda. Bisa saja bahasa Indonesia pada kelas 1 dan kelas 2 itu berbeda prosentasenya dan sebagainya. Jadi ini yang harus diinikan. Mau tidak mau guru harus merancangnya itu secara dari awal ya, dan mau tidak mau guru harus melakukannya. Jadi dia bukan lagi merdeka untuk mengatakan boleh atau tidak boleh seperti begitu ya. Nah, jadi itu kewajiban zaman itu merdeka. kewajiban. Ya. Jadi kewajiban itu. Nah, itu dari sisi manajemen Pak Amit. Mungkinkah itu guru bisa misalkan saja kalau itu wajib misalkan saja secara efektif mengevaluasi, mengoreksi, mengarahkan, dan tentu saja project based learning-nya itu apakah satu kelas sama semua kan nggak mungkin Pak Amit. Harusnya setiap anak memiliki project base yang berbeda-beda. Gimana Pak Amit? Nah, di dalam konteks ini sekolah yang menentukan, karena ada tema dan sekolah yang menentukan, sehingga dengan demikian mata pelajaran itu harus mengarahkan juga materinya kepada proyek yang akan dikembangkan pada pertengahan semester dan proyek yang akan dikembangkan pada akhir semester. Ya, sedangkan pada kurikulum 2013 guru yang merancang sendiri bersama siswanya bisa seperti kata Pak Yanto, kelompok ini mengerjakan proyek ini, kelompok ini mengerjakan proyek sana dan seterusnya. Jadi dia lebih memiliki kebebasan dibandingkan dengan kurikulum prototipe seperti Ya, itu. dalam kurikulum prototipe katakanlah bahwa sekolah memiliki payung tema. Ya, sehingga payung temanya itu harus didekati oleh banyak mata pelajaran yang diampu oleh banyak guru itu. Benarkah begitu, Pak Met? Ya, di dalam pedomannya kita baca begitu. Ya. Jadi ini diperlukan suatu kerjasama, yaitu suatu sinergi di antara guru untuk memecahkan masalah yang jadi payung tema oleh sekolah itu. Ya, ini memang sebetulnya tujuannya sih baik, Pak Amit. Karena orang untuk bersinergi itu juga nggak gampang. Tetapi bahwa ditentukan oleh satu tujuan saja untuk mencapai karakter saja, itu saya kira ini juga merupakan hal yang tidak juga maju-maju amat ini Pak Amit. Gimana Pak Amit? Iya, jadi dengan demikian maka itu sudah terarah gitu kan. Ya, dan bukan merupakan padahal pendidikan karakter itu tidak bisa hanya pada satu momen tertentu. Pendidikan karakter itu harus dilakukan pada setiap saat. Ya, kalau umpamanya kita mau mengambil contoh Jepang sebagai negara di mana pendidikan karakter itu dianggap paling berhasil, itu dari SD kelas 1, dari cara mereka ke sekolah, cara mereka bersekolah dan sebagainya, ya, itu sudah dilatih. Sehingga dengan demikian pendidikan karakter itu memang yang harus dia lakukan setiap hari. Ya, betul. Ya, bukan dalam satu kegiatan resmi, katakan seperti proyek tadi. Ya, dalam upacara Pak Amit, upacara pendidikan karakter yang disebut dengan problem based learning itu. Dan di Jepang saya mendengar bahwa anak-anak itu sudah dilatih sejak dari rumah berkarakter. Misalkan pakai sepatu harus pakai sendiri, berangkat ke sekolah harus jalan kaki. Tidak ada anak diantarkan pakai mobil dan turunnya di depan kelas misalnya saja. Itu kan luar biasa. Dan pemandangan itu nggak bisa dilihat di negeri kita. Nah, untuk menghindari itu saya kira ini tergantung pada leadership kepala sekolah Pak Met, supaya bisa membuat tema project yang itu benar-benar aktual, benar-benar related, walaupun related dengan karakter yang ingin dikembangkan. Bagaimana Pak Met? Iya, jelas. Peranan kepala sekolah, peranan guru itu sangat penting.
dalam kurikulum 2013 juga ya sangat penting mereka ya. Karena mereka harus bekerja kan dalam kurikulum 2013 itu ada yang dinamakan dengan Community of Educators, komunitas pendidik ya, mereka harus kerjasama dan sebagainya dalam banyak hal. Tetapi apa yang mereka kerjasamakan silahkan berdasarkan kebutuhan mereka gitu kan. Nah sekarang mereka harus kerjasama untuk proyek ini ya, itu sudah berbeda. Pak Yanto benar, apa yang terjadi di Jepang begitu, saya juga menyaksikannya ketika saya ke Jepang begitu ya. Mereka semua anak itu tidak boleh diantar ke sekolah gitu ya, dan mereka harus anu sendiri. Kita juga begitu kita datang juga sepatu kita harus copot sehingga di bagian depan gedung sekolah itu ada tempat penyimpanan sepatu. Anak-anak itu juga menyimpan sepatunya di sana semua. Ya, betul. Kita memang harus kita harus bekerja keras untuk membudayakan hal seperti itu sejak dari keluarga, Pak Ahmed. Anak kita kelas 2 SD belum bisa makan sendiri. Kalau mau berangkat itu harus dipaksa makan disuapi oleh bibi-bibinya. Jadi bibinya itu kurikulum pertama kali pagi-pagi menyuapi anak kelas 2, bayangkan. Belum bisa makan sendiri. Nah itu, jadi masyarakat di sana memang begitu ya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat itu juga terjadi di sekolah. Apa yang terjadi di sekolah itu didukung oleh masyarakat. Nah, ini sinergi ini yang tidak ada di kita gitu kan. Dan itu artinya kan harus mengubah kedua-duanya. Mengubah sekolah dan mengubah juga bagaimana apresiasi masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri gitu kan. Mereka kata Pak Yanto makan, mereka kan disediakan makan. Dan di sekolah makan nggak ada yang nyuapin Pak Didi, Pak Ahmed. Jadi ketika makan di sekolah bibinya nggak boleh ikut. Enggak, mereka sendiri bahkan kebiasaan menggosok gigi pada waktu itu sudah dilatih. Selesai makan mereka menggosok gigi semuanya gitu kan. Nah, kalau sekian tahun, karena wajib belajar di Jepang itu 9 tahun, selama 9 tahun terbiasa seperti itu sudah menjadi kebiasaan kemudian seterusnya ketika mereka tidak melanjutkan gitu ya, katakanlah, tapi kebanyakan mereka akan melanjutkan. Ya. Dan masyarakat di sana itu sangat peduli dengan pendidikan. Karena pada suatu waktu saya mau masuk ke KFC di sana, kami antri ya. Karena tempat duduk itu penuh. Nah, tapi di satu pojok itu ada sejumlah siswa sedang makan dan selesai makan mereka belajar di situ. Dan tidak ada satupun yang mengganggu. Saya tanya kepada waiters di KFC itu kenapa mereka masih menggunakan meja itu sementara orang perlu meja gitu kan, dan mereka sudah selesai makan. Apa jawabnya? Ini pengalaman langsung. Kita tidak bisa ganggu mereka. Mereka anak sekolah, mereka sedang belajar. Karena itu biarkan mereka di sana. Ya, biarkan mereka menggunakan meja itu. Yang lain menunggu yang lain yang tidak anak sekolah. Sikap begini itu bukan main gitu kan ya. Memberi prioritas proses belajar anak-anak walaupun itu mengalahkan bisnis, Pak Ahmed ya. Jadi iya. Luar biasa. Kalau di sini nggak mungkin terjadi. Akan terjadi mungkin setelah ada sekolah penggerak, Pak Ahmed. Mudah-mudahan. Tapi kan kita lihat tradisi, artinya berdasarkan cerita pengalaman teman-teman yang di sekolah penggerak kan tidak begitu pendidikan karakternya kan, tidak seperti itu. Ya, lebih preskriptif saya kira. Dan oleh karena itu saya kira Pak Ahmed, ini message yang terakhir saya kira di episode 5 ini. Mudah-mudahan kepala sekolah dalam menentukan tema itu melibatkan berbagai komunitas pembelajaran di sekolah masing-masing, terutama sekolah penggerak. Betul nggak Pak Ahmed? Supaya itu benar, dan itu memang diharapkan seperti itu ya. Jadi ada keterlibatan masyarakat di situ dalam menentukan tema dan sebagainya. Itu satu hal yang bagus. Tetapi tadi itu, jadi dengan demikian guru sudah tidak punya pilihan, dia sudah ditentukan apa yang harus dia lakukan seperti itu. Ya,
Mudah-mudahan ada tema payung yang membuat bagaimana anak-anak kelas 2 bisa makan sendiri, Pak Hamid. Itu kan itu kan juga termasuk nilai-nilai Pancasila untuk kemandirian saya kira. Mudah-mudahan. Ya, ini Sebab itu dibina dari awal dan bukan hanya satu kegiatan Pak Yanto, bukan ya, satu ya, project ya. ya, Jadi di dalam daily life-nya ya, di dalam kenyataan sehari-harinya, anak Jepang punya project juga. Waktu saya ke sana mereka sedang panen ubi manis itu. Ubi bukan jalar. Ya, ubi jalar. Ya. Dan saya tanya kenapa ini untuk melatih mereka mencintai alam. Nah, mereka menanam sendiri dan waktu saya datang ke sekolah itu kebetulan mereka sedang panen. Dia tunjukkan kepada saya, ini punya saya katanya. Jadi ada rasa bangga pada diri dia gitu ya. Ya. Seperti itu. Sehingga sekolah itu memang bagian dari kehidupan. Oke. Ya, baiklah Prof. Hamid. Ini sudah banyak inspirasi kita sampaikan. Ibaratnya kita sudah memasak menu yang baik untuk para guru, siswa, orang tua. Kalau perkara mau memakan menu itu adalah alhamdulillah. Kalau tidak, ya memang harus kita ingatkan supaya para guru, orang tua, siswa itu tetap belajar sepanjang hayat. Terima kasih Prof. Hamid atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Sama-sama Prof. Suyanto dan terima kasih atas perhatiannya kepada penggemar Suyanto.id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.